Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hamster Farm Dome Channel. Nah, di video kali ini saya tidak akan menjelaskan apapun, tetapi Q&A yang akan saya bahas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, bagi teman-teman yang merayakannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingatkan kepada teman-teman, tolong di-subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini ke sebanyak-banyak tempat, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membahas tentang hamster. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya, ataupun ke Q&A-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke Q&A yang pertama. Ini ada yang bertanya, Bang, maaf saya mau tanya, hamster saya hamil tua terus mau melahirkan kok mati ya? Tiba-tiba anaknya nggak bisa keluar gara-gara nggak kuat melahirkan. Nah, Q&A yang pertama ini saya akan bahas kenapa hamster itu tidak bisa melahirkan anaknya. Faktor dari indukan hamster itu tidak bisa melahirkan anaknya adalah karena si indukan itu belum siap untuk melahirkan ataupun belum siap untuk kawin, tetapi sudah dikawinkan oleh si jantan. Nah, biasanya terjadi itu oleh hamster yang berumur sekitar 2,5 bulan ataupun 2 bulanan. Terkadang mereka bisa kawin, tetapi pada saat melahirkan itu anakannya akan mati ataupun indukannya bisa juga mati sekalian karena belum waktunya si indukan tersebut itu melahirkan ataupun reproduksi. Nah, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang ingin membeli hamster, tanya kepada penjualnya umur hamster tersebut. Minimal umur hamster yang sudah bisa siap kawin itu 3 bulan ke atas. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, Bang, hamster Syrian saya kok tidak mau hamil-hamil ya? Memang sih, ini betinanya mau melahirkan yang ketiga kalinya. Kenapa ya, Bang? Nah, ini perlu teman-teman pahami ataupun ketahui. Bagi teman-teman yang mempunyai hamster itu sudah beranak 2 kali, itu wajib diistirahatkan terlebih dahulu indukan betinanya. Direcoverykan dulu tubuh si betinanya agar nanti pada saat ingin dikawinkan lagi, tubuh betina tersebut siap untuk kawin dan juga untuk melahirkan. Kenapa tidak mau hamil lagi? Karena indukan betina itu merasa tubuhnya belum siap untuk melakukan perkawinan ataupun hamil lagi. Jadi bisa jadi si betina tersebut dikawinkan oleh jantan, tetapi dia tidak mau hamil ataupun dia belum siap untuk hamil. Biasanya kejadian seperti ini teman-teman itu melakukan perkawinan hamster yang pertama dan yang kedua itu jarak dekat. Karena di hamil yang pertama dan kedua, biasanya effort si betina itu lebih besar dalam melahirkan. Jadi jika ingin dikawinkan lagi, si betina itu butuh waktu yang agak lebih lama agar dia bisa memproduksi anak lagi. Mungkin teman-teman pernah mendengar ataupun membaca di media sosial si hamster itu bisa menyimpan sperma si jantan kapan dia ingin hamil. Nah, itu bisa juga terjadi ya, tapi itu langka ataupun jarang sekali terjadi pada indukan betina. Intinya, jika teman-teman ingin menghasilkan anakan hamster yang bagus ataupun kualitasnya yang baik, berikan jarak untuk si indukan betina hamil pertama dengan hamil yang kedua ataupun hamil yang seterusnya. Pertanyaan yang ketiga adalah, Bang, numpang nanya, pasir zeolit bisa dicuci tidak? Nah, pasir zeolit di sini itu bisa dicuci, ada grade-nya ya, ada grade 1, grade 2 ataupun grade 3, tergantung teman-teman mau memilih pasir zeolit yang mana. Nah, pasir zeolit di sini itu bisa membantu teman-teman dalam menekan cost ataupun biaya memelihara hamster. Karena kenapa? Karena pasir zeolit bisa dicuci, dijemur, pada saat kering bisa digunakan kembali untuk hamster. Tetapi itu tidak cukup bermanfaat untuk hamster. Karena kenapa? Karena pada saat si pasir zeolitnya itu basah, teman-teman harus
mempunyai pasir zeolit cadangan. Nah, sedangkan teman-teman mempunyai serbuk untuk hamster itu tinggal dibuang dan diganti yang baru. Jika tidak mempunyai pasir zeolit cadangan, teman-teman bisa memberikan pasir mandi hamster untuk sementara waktu ya. Jadi itu kalau menurut saya bagusnya gunakan serbuk, jadi tinggal dibuang dan diganti yang baru. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, Bang, hamster saya makan kangkung terus, apakah bahaya? Mohon dijawab. Nah, di sini kita perlu juga memberikan hamster itu berupa sayur-sayuran. Kalau untuk kangkung, saya tidak anjurkan karena kenapa? Di kangkung itu mempunyai getah yang bisa membuat hamster teman-teman itu mencret ataupun diare dan mengakibatkan penyakit ekor basah. Jika lambat ditangani itu akan mengakibatkan kematian. Berikanlah sayur-sayuran itu berupa wortel, buncis, dan juga timun. Itu pun timun tidak boleh sering ya teman-teman. Toge, nah, itu bisa diberikan kepada hamster. Itu tidak akan membuat efek diare untuk si hamster tersebut. Kalau kangkung saya tidak anjurkan, boleh berikan tapi dilayukan ataupun didiamkan semalam agar si getahnya itu tidak ada lagi. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya di video kali ini. Ada yang menanya, Kak, kalau belum 14 hari nggak apa-apakah diganti serbuk? Soalnya udah kotor banget, ini sekitar umur 10 hari anakan hamsternya. Oke, saya akan jawab ya. Itu kalau untuk mengganti serbuk anakan hamster yang baru lahiran, itu biasanya saya mengacu ke 14 hari pertama setelah melahirkan indukan, baru bisa diganti serbuk. Karena kenapa? Anakan tersebut sudah bisa mulai belajar jalan, sudah bisa mulai belajar makan, dan juga sudah tumbuh bulu. Nah, jika 10 hari dan serbuknya itu kotor sekali, teman-teman bisa ganti serbuk yang cukup kotor tersebut dengan menggunakan media sendok ataupun skop kucing ya. Tapi dengan sangat hati-hati, karena di umur 10 hari anakannya tersebut itu masih fokus menyusu dan juga bulunya belum tumbuh sepenuhnya. Nah, makanya saya ingatkan kepada teman-teman, bagi hamster yang ingin melahirkan, gantilah serbuknya dengan serbuk yang baru, bersihkan kandangnya sebersih mungkin, dan berikan pakan secukup mungkin agar si indukan tersebut nyaman di tempat tersebut dan menghindari serbuknya itu bau. Karena kenapa? Karena jika teman-teman tidak mengganti serbuk hamster pada saat H-2 ataupun H-1 sebelum dia beranak, itu akan mengakibatkan serbuk yang lama tersebut menjadi bau ya. Apalagi indukannya pada saat setelah melahirkan, bau darah itu akan juga sangat tercium. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempunyai bayi hamster belum cukup 14 hari, pada saat hamster tersebut sudah bau ataupun basah, gantilah serbuk yang basah tersebut. Jangan diganti semuanya, dengan cara hati-hati dan menggunakan media seperti skop kucing ataupun sendok agar si indukan tidak stres. Oke, itu tadi dia beberapa Q&A yang sudah saya jawab ya teman-teman. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang sedang memelihara hamster dan mendapatkan jawaban bagi yang belum mengetahui apa saja yang dialami pada saat memelihara hamster. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.